Halo teman-teman semua dan para penonton. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai cara berpikir ekonomi yang akan saya presentasikan dalam video ini secara langsung. Sedikit tentang saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan jurusan manajemen. Sejak tahun 2012, saya mempunyai pengalaman mengajar untuk beberapa bidang, bisa lihat di sini, dan juga fokus pada ekonomi, akuntansi, pasar modal, dan juga untuk Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai cara berpikir ekonomi. Di sini saya buat dalam 4 kategori, yakni dari motif ekonomi, prinsip ekonomi, choice and trade-off, opportunity cost, dan margin. Keempat hal ini yang akan menjadi landasan bagi kita semua untuk melakukan cara berpikir secara ekonomi. Yang pertama adalah motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dorongan tersebut bisa dari banyak hal, bisa dari luar diri maupun dari dalam diri. Dan pada umumnya terdapat beberapa motif ekonomi. Yang kita bisa lihat ada 5 motif ekonomi yang saya rangkum di sini. Yang pertama adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kita melakukan kegiatan ekonomi berupa transaksi jual beli barang itu dengan motif atau dorongan yang mendorong kita untuk melakukan hasrat kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di sini. Kemudian kedua adalah motif memperoleh laba. Kita melakukan kegiatan ekonomi, kita melakukan pemasaran, promosi, tawar-menawar, memproduksi barang, menjual barang di pasar, pagi-pagi, bangun pagi untuk berangkat ke pasar, bertransaksi, itu semua untuk memperoleh laba. Berarti motif yang kedua adalah motif memperoleh laba. Kemudian ada juga motif mendapatkan kekuasaan ekonomi. Seperti contoh misalnya ketika saya mungkin ingin mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Dengan demikian, untuk mendapatkan perhatian dan juga sebagai cara untuk promosi, saya memodalkan pembangunan jalan di beberapa desa, kabupaten, dan kota, jalan-jalan rusak. Nah, tindakan ekonomi, kegiatan ekonomi yang saya lakukan itu untuk motifnya mendapatkan kekuasaan ekonomi. Kemudian ada motif mendapatkan penghargaan. Ini contohnya, misalnya nih, saya sebagai seorang manajer, jadi saya itu disiplin, saya ingin mendapatkan penghargaan sebagai manajer terbaik, sehingga saya memotivasi para tim saya memberikan pelayanan kepada mereka, saya memberikan insentif lebih, saya melakukan kegiatan ekonomi dan juga mencari klien yang banyak agar mendapatkan penghargaan sebagai manajer terbaik. Yang terakhir ada motif sosial, yakni saya melakukan kegiatan ekonomi, contohnya memberikan zakat kepada fakir miskin, melakukan hal-hal sosial. Kemudian ada prinsip ekonomi. Di sini saya punya dua pengertian prinsip ekonomi. Yang pertama, mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang paling minimal atau sekecil-kecilnya. Yang kedua adalah mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan pengorbanan tertentu atau dengan pengorbanan seminimal mungkin mendapatkan hasil tertentu. Menurut teman-teman, di antara dua pengertian ini, mana yang lebih tepat dan benar? Ya, mungkin langsung saja ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang bawah. Kenapa? Karena kita tidak bisa mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin dengan pengorbanan yang paling minimal. Itu akan cenderung mendorong kita menjadi manusia yang tidak sehat, jadi pelit dan lain sebagainya. Maka prinsip ekonomi di sini lebih tepat jika kita mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan pengorbanan tertentu, bukan dengan pengorbanan seminimal mungkin. Ataupun dengan pengorbanan seminimal mungkin, kita mendapatkan hasil tertentu, bukan hasil semaksimal mungkin. Jadi ada batasannya. Kemudian mengenai choice and trade-off. Dalam melakukan pilihan, kita mengalami atau berhadapan dengan trade-off. Trade-off adalah suatu yang kita korbankan karena kita memilih hal lain. Ada 3 konsep juga, what, how, dan for whom. Seperti masa perekonomian modern kemarin yang dijelaskan pada materi pelajaran sebelumnya. What trade-off muncul ketika orang memilih bagaimana mereka menghabiskan pendapatannya. Ketika pemerintah memilih untuk mengurangi anggaran belanja. Ketika bisnis memilih apa yang mereka produksi. Jadi ketika kita memilih apa di antara beberapa pilihan, maka akan muncul what trade-off. Pengorbanan apa yang akan kita berikan kalau kita memilih hal ini.
Kemudian how trade-off muncul ketika contohnya ketika bisnis memilih alternatif teknologi produksi. Jadi bagaimana selanjutnya? Bagaimana jika kita mengorbankan pilihan ini? Apa yang bisa kita dapatkan dari alternatif teknologi yang lain? Kemudian ada forum trade-off. Muncul ketika pilihan mengganti sasaran target pembeli. Yang pertama yang kita target A, sekarang kita target B. Jadi muncul trade-off. Untuk siapa yang akan saya korbankan nantinya ketika saya mengubah pilihan saya dari alternatif yang ada. Konsep trade-off ini kita hadapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh yang memudahkan kita untuk memahami lagi konsep trade-off. Misalnya kita bisa saja menghadapi 3 trade-off antara menikmati konsumsi saat ini, yakni makai pendapatan kita sebesar-besarnya untuk makan, belanja, dan sebagainya, atau kita untuk ini menikmati waktu luang kita, jadi kita waktu santai lebih banyak, tidak bekerja, tidak sekolah, dan lain sebagainya. Atau kita bisa meningkatkan produksi, konsumsi, atau waktu luang yang akan datang. Kita perbanyak untuk supaya akan datang kita bisa lebih banyak. Jadi terdapat 3 pilihan. Misalnya jika kita menabung lebih, kita bisa mendapatkan lebih banyak modal dan meningkatkan kapasitas produksi kita. Atau misalnya bila kita mengurangi waktu luang, kita bisa belajar dan melatih diri untuk lebih produktif. Atau misalnya jika bisnis mengurangi produksi dan menyisihkan sumber daya untuk melakukan riset dan membuat teknologi baru, mereka berpeluang meningkatkan produksi pada masa yang akan datang. Jadi ini semua trade-off. Apakah kita memilih untuk tidak menikmati konsumsi saat ini dan kita lebih memilih untuk menabung supaya modal lebih banyak dan bisa meningkatin produksi? Atau misalnya kita memilih tidak menikmati waktu luang kita, melainkan kita belajar dan melatih diri supaya bisa lebih produktif. Atau untuk kapasitas sekarang, kita ingin meningkatkan produksi atau konsumsi di akan datang. Makanya kapasitas produksi sekarang kita hentikan dan kita sisihkan sumber dayanya, kita alokasikan untuk melakukan riset dan pengembangan teknologi baru supaya kita bisa mendapatkan kapasitas produksi yang lebih baik pada masa yang akan datang. Ini semua terkait dengan choice dan trade-off. Jadi trade-off apa yang akan kita korbankan untuk memilih pilihan dari alternatif pilihan yang ada. Kemudian di sini kita membahas mengenai opportunity cost dan margin. Pada pelajaran yang awal kita telah mempelajari apa itu opportunity cost. Kita mempertimbangkan opportunity cost sebagai konsep cara berpikir ekonomi dari pilihan yang ada sebagai trade-off yang kita buat. Karena terdapat nilai atau biaya dari peluang yang lain yang akan hilang. Ketika kita memilih A, maka kita kehilangan B. Dan ada nilai atau biayanya yang disebut dengan opportunity cost. Opportunity cost dari sebuah aktivitas akan menghilangkan kesempatan atas alternatif aktivitas lain dengan nilai yang paling besar. Misalnya, memilih kemarin contohnya untuk bekerja, memilih bekerja dengan penghasilan 7 juta atau 4 juta atau 5 juta. Ketika kita memilih 4 juta, berarti kita kehilangan satu kesempatan untuk mendapatkan nilai yang paling besar, yakni 7 juta. Itu juga bisa kita gunakan sebagai cara berpikir ekonomi kita dalam menghadapi berbagai pilihan dan kelangkaan. Orang-orang juga membuat pilihan berdasarkan margin. Kenapa? Karena margin ini merupakan satu hal yang penting. Dengan mengevaluasi konsekuensi dari perubahan keputusan awal menjadi keputusan baru berdasarkan pada pilihan yang dibuat. Jadi kita pilih A untuk berubah ke B, itu margin yang kita dapatin apa? Ada dua, yang pertama marginal benefit, atau tambahan manfaat dari perubahan aktivitas yang dilakukan, ataupun marginal cost, tambahan biaya dari perubahan aktivitas yang dilakukan. Jadi apakah kita semakin menambah benefitnya jika kita berubah dari pilihan A ke B, atau kita semakin rugi karena ada tambahan biaya, kita berubah dari A atau ke B. Pilihan yang kita buat merupakan respon dari insentif yang kita dapatkan. Seperti yang saya jelaskan pada pelajaran sebelumnya mengenai insentif. Untuk setiap tindakan, bila marginal benefit lebih besar dari marginal cost, maka kita mempunyai insentif untuk terus melakukan tindakan tersebut. Ya, karena untung, benefitnya lebih banyak daripada biaya yang kita keluarkan. Tapi sebaliknya, bila marginal benefit kurang dari marginal cost, maka kita juga punya insentif untuk tidak melakukan tindakan tersebut, karena kita mendapatkan penalti. Jadi itu tadi teman-teman penjelasan mengenai cara berpikir ekonomi di mana kita menimbang ada motif ekonomi, prinsip ekonomi, dari pilihan sama trade-off dan juga mempertimbangkan opportunity cost dan margin yang kita dapatkan. Baik, semoga materi pelajaran hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.